Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah bagi kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 55 ya Pak. Ayat 55. Kosakata yang baru bunyinya hatta naro, dua kata hatta sama naro. Hatta sehingga, naro berasal dari kalimat ru'yah, ro'a. Apa artinya? Melihat. Berawalan berarti kami melihat. Hatta naro sehingga kami melihat. Satu lagi jahrotan, jahrot, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum, dan ingatlah ketika qultum kalian berkata, bukan kuliah 7 menit, bukan, kalian berkata. Qultum berakhiran tum, kalian telah. Qul berasal dari kalimat qala. Wa id qultum, dan ingatlah ketika qultum kalian telah berkata. Ya Musa, apa artinya? Wahai Musa, lan tidak akan, lan mu'mina berarti ya, kami, lan nu'mina kami tidak akan percaya laka kepadamu. Boleh nggak kalimat mukmin itu kita artikan beriman? Ini dulu pernah saya jelaskan kemarin. Jadi kalimat beriman itu, contohnya ini, misalnya ini, bacaannya apa? Nu'minu artinya kami beriman. Bisa maknanya bisa kami beriman, bisa maknanya kami percaya. Nu'minu misalnya kandungannya itu adalah bi, misalnya billah. Yang saya maksud ini ya, jadi kalimat bi-nya itu. Jadi kalimat iman itu ketika ketemu dengan kalimat bi-nya ini huruf apa? Huruf apa? Huruf jar. Ketemu dengan huruf jar bi, maka dia dimaknai beriman. Jadi nu'minu kami beriman billahi kepada Allah. Ketika ketemunya bukan bi, misalnya lah, kayak yang tadi, misalnya laka.
Nu'minu laka, kan bukan dia. Huruf J-nya bukan bi tapi apa? La. Maka artinya percaya. Nah sekarang perbedaan beriman dengan percaya apa Pak? Jadi misalnya mungkin Bapak ngomong gini, Bu, saya percaya kepadamu atau saya beriman kepadamu? Percaya. Itu bahasanya pakai laka. Nu'minu laki, aku, kami. Misalnya aku ya, u'minu laka, aku percaya padamu. Tapi kalau lahnya diganti dengan di, maknanya menjadi beriman. Maka Bapak bisa perhatikan kaitannya kata yang mengandung makna beriman pasti menggunakan di. Amantu billah, nu'minu billah, artinya bi. Maka itu artinya iman. Nah, walaupun dalam bahasa Indonesia iman itu artinya percaya. Nah, maka makna yang dimaksud dalam ayat ini adalah beriman itu ya, yang dimaksud adalah percaya sebagian daripada apa yang ada dalam Nabi Musa. Wa id qultum ya Musa, dan ketika kalian berkata kepada hai Musa, lan nu'mina laka, kami, ini Bani Israel, kami tidak akan percaya kepadamu, maksudnya percaya terhadap omongannya Nabi Musa, kaitannya tentang iman, hatta narallaha, sampai atau sehingga, naro tadi apa? Kami melihat Allah, kami melihat Allah jaharatan dengan apa tadi? Jahroh. Dengan nyata, dengan jelas. Jadi kalau saya melihat Bapak ini namanya jahroh. Melihatnya tanpa bentuknya. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Permintaan yang tidak mungkin bisa terjadi ketika mata manusia itu bisa melihat Allah. Karena memang mata ini diciptakan di dunia ini tidak bisa melihat Allah. Karena itu tadi, laisa kamislihi syai'un, kalau dalam ilmu akidahnya, laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak ada sesuatu yang menyerupai. Jadi kalau kita punya bayangan Allah itu seperti apa, yakin itu bukan Allah. Gitu. Jadi hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah dengan jelas. Ini kira-kira. Kalau misalnya mereka bisa melihat dengan mata, melihat Allah, kira-kira mereka beriman nggak Pak? Masalahnya bukan bisa melihat atau tidak, masalahnya ada di mana? Hati. Fa'akhadhatkumus sha'iqah. As-sha'iqah itu artinya apa? Wa antum, dan kalian, tangduruna, kalian melihat. Nanti sama dengan kalimat naro, sama dengan kalimat ro'a. Maka kalau ada kalimat naro, taro, yaro, ru'yah, itu ada yang mengartikan melihat tidak hanya dengan mata. Jadi saya tahu kalau teh kalau dikasih gula itu rasanya manis, tidak harus saya melihat di situ ada gula. Karena saya tahu, oh sudah diaduk, itu berarti sudah manis. Sama halnya kalau kita, misalnya gini Pak, kalau menjelang Ramadan itu biasanya ada apa? Ada ru'yah. Kan ada ya, ru'yah. Itu ada yang memahami ru'yah dengan melihat dengan mata,
ada yang melihat dengan ilmu. Nah, itu namanya ru'yah, ro'ah. Saya ulangi, wa id kultum, dan ingatlah ketika kultum kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan percaya laka kepadamu. Mu yang dimaksud siapa ini, Pak? Mu yang dimaksud adalah Musa. Ya. Hatta narallaha, sampai kami melihat Allah jahratan dengan jelas. Fa'akhadatkumus sa'iqatu, maka petir akhadat telah menyambar kum kalian, wa antum tangdurun, sedangkan kalian melihat. Sedangkan kalian melihat. Sekali lagi. Langsung terjemahnya, silakan. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah dengan jelas. Maka petir menyambar kalian dan kalian menyaksikan. Ini bisa diartikan sedangkan. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikan. Summa, kemudian ba'asnakum, ada dua kata, ba'asna dan kum. Ba'asna, kata sendiri, ba'asna berakhiran na, berarti kami telah. Summa, kemudian ba'asna, kami telah bangkitkan, ya, kami telah bangkitkan kum kalian, mim ba'di, dari ba'di apa? Sesudah. Lawannya ba'di apa? Sebelum. Berarti apa? Qobliyah. Nah, ada sholat ba'diyah, ada sholat qobliyah. Ba'di sesudah, qobli sebelum. Mim ba'di mautikum, dari sesudah mauti, maut kematian kum kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian kami bangkitkan kalian dari sesudah kematian kalian, agar kalian bersyukur. Ulangi dari awal lagi. Wa in qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, lan nu'mina, kami tidak akan percaya laka kepadamu, hatta, sehingga narallaha, kami melihat Allah jahratan dengan jelas. Fa'akhadatkum sa'iqatu, maka petir menyambar kalian, wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikan. Sekali lagi langsung terjemahnya. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Maka petir menyambar kalian, sedangkan kalian menyaksikan. Kemudian ba'asnakum, kami mengutus, kami membangkitkan kalian, mim ba'di mautikum, sesudah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa dhallalna, berakhiran berarti kami telah. Wa dhallalna, dan kami naungkan, alaikum, atas kalian. Kami naungi atau kami naungkan atas kalian. Al-ghamam, ghamam apa? Awan. Ghamam itu awan yang bisa menutupi sinar matahari. Awan yang bisa menutupi sinar matahari. Namanya al-ghamam. Wa anzalna, apa artinya? Dan kami turunkan alaikum, atas kalian,
turunkan apa? Al-manna. Mana kita aja. Al-manna. Kami turunkan apa? Al-manna. Manna itu apa? Ini wakilan. Manna itu manis rasanya. Tapi adanya kalau waktu subuh kayak gini. Sebelum matahari terbit. Adanya di pohon-pohon. Itu orang bisa ngumpulin. Ya. Nanti kalau sudah ada matahari, dia meleleh. Gimana? Kumpulkan air. Ini enggak padat. Ini wakilan mana? Maka supaya gampang itu diartikan bubur, supaya gampang itu diartikan manisan. Bentuknya kayak korma. Jadi kayak ini bisa dikumpulin buat persediaan makan dalam sehari. Tapi ketika masih di pohon itu kena sinar matahari dia meleleh. Itu adanya ya ketika itu. Sekarang bapak nyari sudah nggak ada. Mana apalagi pas umroh mana ada? Nggak ada yang jual. Karena ini memang masih ada kaitannya. Ya Bani Israil udhkuru ni'amati allati an'amtu alaikum. Ini bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil. Salah satu di antaranya ketika mereka sedang dalam perjalanan sedang kepanasan, Allah kasih apa? Kasih awan itu ngikutin. Selain itu mereka dalam keadaan kelaparan, Allah kasih apa? Al-manna, makanan yang tidak dikasih kepada umat-umat yang lain. Wassalwa, salwa, ini ada yang mengartikan burung. Wassalwa dan salwa. Burung ini juga tidak sama dengan burung-burung yang ada. Burung ini kalau dipanggil dia turun untuk persediaan makanan. Kalau dipanggil tidak turun. Kalau dicari di tembak, ini enggak panggil itu. Jadi memang mereka karena yang mereka minta adalah makanan, Allah kasih. Nah, makanan yang tidak diberikan kepada kaum yang lain hanya diberikan kepada Bani Israel, di antaranya adalah manna wassalwa. Jadi tadi itu manisan dan bulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah. Kalau ada bawa alif ditambah kalian. Makanlah kalian. Atau kalian makanlah. Min thayyibati ma, dari yang thayyib. Apa? Yang baik-baik. Kalau ada taknya panjang begini, baiknya dua kali. Min thayyibati ma, dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ini tanda apa ya? Ini tanda apa? Istilahnya dalam tajwid apa? Istilahnya. Ini. Kalau ada soft begini namanya wasol. Ada lamnya gini berarti aula. Wasol aula. Ya, wasol itu dibaca terus, aula lebih utama. Jadi ketika baca ya, alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi adanya tanda ini ya pasti ada maksud. Bukan tanpa maksud, pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Ketika kita memakai ayat ini hanya dari kalimat kulu min thayyibati ma razaqnakum, itu boleh. Misalnya dibuat dalilnya disuruh makan yang baik-baik itu mana? Apa ambil kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang thayyib. Nanti di ayat yang lain halalan thayyiban. Kalau di ayat yang lain kulu wasrobu halalan thayyiban,
yang halal, yang thayyib. Jadi halalan tidak ada di sini, tapi nanti di ayat yang lain. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, di antara min thayyibat itu yang mana dan salwa. Maka dibaca terus lebih utama karena ini masih kaitannya tentang mana dan salwa. Karena memang mana dan salwa ini diciptakan untuk dimakan. Dan kami naungkan alaikum atas kalian al-ghamama awan, wa anzalna dan kami turunkan alaikum pada kalian al-manna manna wa salwa dan salwa. Kulu makanlah min thayyibati dari yang baik-baik ma razaqnakum apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wa ma dhalamuna ma ketika ketemu dengan fi'il madi, maaf saya sebut ya fi'il madi, ma diartikan tidaklah. Karena ada makanan jadi tidak ada. Kola berkata, ma kola jadi tidak berkata. Jadi ma ketika ketemu dengan fi'il apa? Fi'il madi, maka ma diartikan nafi, ya dengan tidak. Wa ma dolamuna dan tidaklah dolamu mereka berbuat dolim na kepada kami. Kami yang dimaksud siapa? Nah, kami yang dimaksud siapa? Allah. Mereka tidaklah berbuat dolim kepada kami. Maksudnya apa? Kaitannya tentang makan tadi. Sudah disuguhi oleh Allah manna dan salwa, tapi mereka nggak mau makan gara-gara bosan. Memang dia memang manusia kan, dikasih tiap hari dikasih makan itu bosan. Wa ma dolamuna dan tidaklah mereka berbuat dolim kepada kami, walakin dan akan tetapi kalau mereka adalah yadlimuna mereka berbuat dolim anfusahum kepada diri-diri mereka. Jadi sebenarnya seseorang itu kalau berbuat dosa tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Karena ibadah, dosa, apa yang kita lakukan itu mau baik mau buruk tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Allah dari dulu sudah berkuasa. Tetapi justru malah berpengaruhnya kepada diri sendiri. Berbuat dosa ya dosa kita sendiri. Wa ma yulamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka tidaklah berbuat dolim pada kami dan akan tetapi mereka berbuat dolim pada diri mereka sendiri. Sudah dikasih manna dan salwa masih nggak puas. Sudah dikasih naungan awan masih nggak puas. Itu sifatnya siapa? Sifatnya siapa Pak? Sifatnya manusia. Kita nyalain Bani Israil mulu. Padahal kita juga kadang-kadang. Karena kita tuh nggak mau bilang seperti Bani Israil. Tapi kelakuan kita kayak Bani Israil. Gitu. Ini kan Bani Israil kan sebagai contoh saja. Ini kan Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat. Ya umatnya siapa? Ya kita. Nah, Bani Israil kan hanya sebagai contoh. Kita ulangi lagi. Wadhallalna dan kami telah naungkan alaikum atas kalian al-ghamama awan wa anzalna dan kami turunkan alaikum atas kalian al-manna manna wassalwa dan salwa. Kulu makanlah min thayyibati dari yang baik-baik marzaqnakum apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wa ma dolamuna dan tidaklah mereka berbuat dolim pada kami, walakin dan akan tetapi kami mereka yadlimuna mereka berbuat dolim anfusahum pada diri mereka. Atau dibalik mereka pada diri mereka berbuat dolim. Ulang lagi langsung terjemahnya. Dan kami naungkan atas kalian awan dan kami turunkan kepada kalian
manna dan salwa. Makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian, dan tidaklah mereka berbuat zalim pada kami, akan tetapi mereka berbuat zalim pada diri-diri mereka. Al-Lumam tadi apa? Awal tayyibati baik yang limun zalim, lakin akan tetapi ba'asna kami bangkitkan mauti kematian taskurun kalian bersyukur. Naro kami melihat as-sadiqatu petir jahratan jelas, kultum kalian berkata, tamulun kalian memandang, kalian melihat. Mana? Ini, iya betul. Firman. Oh iya, ini pertanyaannya bagus. Jadi saya tadi ngomong ma ketemu firman di artinya tidak, ini ma ketemu firman di kok artinya apa? Jadi rahasianya ada di sini. Kalimat thayyibati itu isim bukan? Thayyibatin isim. Ciri isimnya apa? Ada min. Tapi kalimat thayyibati itu tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, benar kan? Padahal seharusnya kan walaupun ada min itu tetap alnya tetap ada atau tanwinnya tetap ada, salah satu. Ya. Jadi karena kan ini tanwinnya tidak ada, kalimat ma ini gabung di sini. Jadi kalau terjemahin min thayyibati ma, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi dalam menerjemahkan ma ini digabung dengan kalimat thayyibati, sama dengan bima unzila. Bima unzila apa artinya? Dengan apa yang kami telah turunkan. Unzila fil madhi bukan? Fil madhi. Tapi ada kalimat bi. Nah ibaratnya thayyibati itu adalah bi. Jadi walaupun ketemu fil madhi, tapi ma itu sudah kalimat apa? Kalimat berbeda yang gabung dengan kalimat sebelum. Jadi kalau misalnya kalimat thayyibatin ada tanwinnya, min thayyibatin tanwin, maka ma artinya tidak. Ma razaqna, tidaklah kami rizkikan kepada kalian. Jadi rasanya di sini. Ya untungnya di sini nggak ada tanwin. Menandakan kalau apa? Thayyibati ke ma ini dia namanya idhofah, nyambung. Dia idhofah itu menyatu. Jadi gitu Pak ya. Beda dengan kalimat ma belum. Ini ma kalau misalnya saya tambahin bi misalnya, bima belum, maka artinya apa? Dengan apa ya? Wa idh qulna, dan ingatlah ketika qulna kami berkata. Kalau qultum kalian berkata, qala dia berkata. Qulna kami telah berkata. Udkhulu dakhala yadkhulu, masuk. Ini nggak pakai iPhone. Masuk Pak itu. Udkhulu, masuklah.
Kalau ada wawu alif berarti ditambahi kalian. Udkhulu, masuklah kalian. Hadhil qaryata, hadhihi, ini. Kalau itu apa? Itu bukan. Itu apa? Dzalika. Hadhil qaryata, masuklah hadhil qaryata ke kampung ini atau negeri ini. Ingat ketika kami berkata, maksudnya berkata kepada Bani Israil, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke negeri ini. Fakulu, maka makanlah, minha, darinya, nyala, Al-Qaryah, makanlah dari Al-Qaryah itu, dari negeri itu, haitsu syi'tum, haitsu, di mana saja, syi'tum kalian kehendaki, rogodan, dengan leluasa. Masuklah kalian ke negeri ini, ke kota ini, kemudian apa? Makanlah di kota itu, haitsu syi'tum rogodan, sepuasnya. Wadkhulu, dan masuklah kalian di negeri itu, masuklah al-baba, ini banyak aslinya misah, al-baba, bab apa? Pintu. Masuklah kalian ke pintu sujadan, dengan apa? Sujud. Ini jangan dibayangin kalau masuk rakaat atau sujud, enggak. Ya pasti ini bahasa Kimia. Wadkhulul baba sujadan. Nah, sujud itu artinya apa? Apa sujud itu? Iya, sujud itu artinya apa? Iya, sujud itu apa? Kalau sajadah tempat bersujud. Sujud itu artinya apa? Sujud itu bahasa Arab. Sujud. Artinya tunduk. Sujud. Jadi menandakan kalau kita tunduk kepada Allah, disuruh bersujud. Ini wadkhulul baba sujadan. Masuklah kamu ke negeri itu melalui pintu sujadan, dengan tunduk, patuh. Maksudnya patuh kepada pemilik Qaryah. Wa qulu, apa qulu? Berasal dari kalimat qulna, sama. Berasal dari kalimat qala, berkata. Ini kalau qul berarti berkatalah, perintah. Kalau ada wawu alifnya berarti yang disuruh berkata jamak. Wa qulu, dan berkatalah kalian, khittatun, khittah. Apa artinya khittah? Berkatalah kalian khittatun, khittah. Khittah itu nanti maknanya ighfir lana dzunubana. Ighfir lana, ampunilah, dzunubana, dosa kesalahan kami. Kemudian ini menjadi kalimat, menjadi password. Berkatalah kalian ketika masuk dengan tunduk itu, khittatun, khittah. Katakanlah khittah. Naghfir lakum khotoyakum. Naghfir, kami akan mengampuni, lakum, kepada kalian, khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin. Wa, dan sa, akan, nazidu, kami menambah kebaikan, menambah pahala, al-muhsinina, kepada orang-orang yang muhsin. Apa?
muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ini juga peringatan kepada Bani Israil. Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryah, ketika kami berfirman berkata kepada kalian, masuklah kalian ke negeri ini. Panggilan negerinya Mesir, masuk ke kota Mesir. Kulu, makanlah. Biasanya kalau di kota itu banyak makanan. Biasanya, nggak tahu sih di kota apa enggak. Makanlah minha haitsu syi'tum ragadan. Minha, dari qaryah itu, haitsu syi'tum, di mana saja kalian kehendaki, ragadan, dengan leluasa. Makanlah di kota itu dengan leluasa. Wadkhulul baba sujjadan, masuklah kamu al-baba ke pintu, melalui pintu, sujjadan, dengan bersujud. Wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum, berkatalah khittat, kami akan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, kami akan menambahkan lembur pahala al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat baik. Sedang menjelaskan, ketika engkau masuk ke negeri orang, masuk ke tempat orang, maka masuklah melalui pintu yang sudah diridhoi. Wadkhulul baba sujjadan, masuklah melalui pintu, melalui tata cara yang sudah diperbolehkan. Wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum, kalau kamu mau mengikuti aturan itu, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Tapi yang namanya manusia, kita dikasih kulu minha haitsu syi'tum ragadan, makanlah sepuasnya yang diridhoi oleh Allah, makanlah sepuasnya yang dihalalkan oleh Allah. Tapi kebanyakan ini, ya, justru yang dimakan malah yang diharamkan. Ini kan aneh. Ya, ini kaitannya tentang apa? Kaitannya tentang perjalanan mereka Bani Israel ketika bersama Nabi Musa. Diperintahkan oleh Allah masuklah ke kota. Nah, di kota banyak makanan. Kalau hanya di tengah gurun pasir, makanannya hanya apa? Manna dan salwa. Kalian bosan. Kalau bosan makan dan salwa, masuk ke kota. Masuk ke kota, jangan asal masuk, karena di sana sudah ada penduduknya. Masuklah melalui pintu sujud dengan tunduk mata. Masuk ke negeri orang yang melalui pintu yang sudah disediakan. Harus bawa apa? Qulu khittat. Kalau dia menyuruh-suruh bawa paspor. Ini kita misalnya masuk ke negeri orang, ke Saudi, misalnya umroh, melalui mana? Visanya, ada paspor, ada tata caranya. Karena itu yang diridhoi, yang disepakati oleh negara tersebut. Tapi kita melalui, karena pengen murah misalnya gitu, pengen murah melalui visa itu ilegal dan segala macam. Ini namanya bukan udkhulul baba sujjadan. Bani Israel sudah diajarkan udkhulul baba sujjadan, masuklah kamu ke pintu qaryah itu, pintu negeri itu, sujjadan, dengan apa? Dengan sujud. Nah, sujud tadi artinya apa? Tunduk dan patuh. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Ada kalimat baddala, apa artinya? Ya. Nah, ini badalnya mana? Ini imamnya nggak ada, badalnya mana? Badal artinya pengganti. Ini supaya mudah diingat aja. Fabaddala, maka telah mengganti, rijzan, siksa, yafsukun, fasik, mereka berbuat fasik, berbuat dosa.
Ulangi lagi. Fabaddala, maka telah mengganti alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim. Maka orang-orang yang zalim itu telah mengganti qaulan, ucapan. Yang dimaksud qaulan ini ucapan yang mana? Tadi disuruh ucapin apa? Waqulu khitab. Khitab kita itu suruh minta ampun. Jadi kalau masuk ke dalam orang minta maaf, suruh minta ampun kepada Allah. Tetapi apa? Orang-orang yang zalim itu mengganti kalimat itu. Kalau ini kaitannya tentang kejadian ketika orang-orang Yahudi itu mengejek Nabi Muhammad. Jadi mereka mengatakan apa ya? Mengatakan khitab kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka mengatakan ditambah nun di dalam penafsirannya. Khitab ditambah nun, khitab. Khitab. Khitab itu artinya gandum. Jadi sudah tahu kalau Nabi Muhammad ketika itu tidak punya makanan, tetapi orang-orang Yahudi itu dengan nada mengejek, khitab, ya Muhammad khitab, maksudnya minta makan. Kalau dulu zaman Bani Israel umatnya Nabi Musa udah biasa, Bani Israel minta makan ke Nabi Musa udah biasa. Karena apa? Mukjizatnya Nabi Musa itu langsung. Mereka minta makan, Nabi Musa tinggal minta, makanan turun. Ini zaman Nabi Muhammad sudah tidak begitu caranya. Nah mereka fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Orang-orang Yahudi itu mengganti kalimat khitab dengan kalimat apa? Khitab, minta gandum, minta makanan. Fabaddala, maka telah mengganti alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim, mengganti apa? Qaulan, mengganti ucapan, ghayra, selain, alladzi qila, yang dikatakan lalu kepada mereka. Fa'anzalna, lalu apa? Kami turunkan ala alladzina dzalamu, atas orang-orang yang zalim itu rijzan, siksa. Ayo, selain kata rijzan apa kata yang bermakna siksa? Adab. Nanti kalimat adab dengan rijzan itu sinonim. Dan bahasa Arab juga ada sinonim, banyak sinonim. Kosakata yang berbeda-beda tapi dalam penerjemahan diartikan sama. Siksa minas sama'i, dari langit, dimaka yafsukun, sebab mereka berbuat fasik. Sebab apa yang mereka berbuat fasik. Ini yang tadi penjelasannya. Maka kenapa man diartikan apa yang, padahal ketemu fi'il madhul karena ada bi. Kalau bi-nya dihilangkan, maka bermakna tidak, kayak gitu. Kita ulangi ya. Maka orang-orang zalim itu mengganti ucapan selain yang dikatakan kepada mereka. Lalu kami, Allah, menurunkan kepada orang-orang zalim itu siksa dari langit sebab mereka berbuat fasik. Bandara tadi apa? Mengganti rijzan, siksa, ghayra, selain, anzalna, kami turunkan, yafsukun, mereka berbuat fasik. Tidak sampai situ ya? Kita ulangi bersama-sama langsung terjemahnya. Sama-sama Pak, silakan. Supaya kita sering-sering ulang-ulang ya. Kita ulangi bersama. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Maka petir menyambar kalian sedangkan kalian menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kalian
dari sesudah kematian kalian, agar kalian bersyukur, dan kami naungi atas kalian awan, dan kami turunkan atas kalian manna dan salwa. Makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian, dan tidaklah mereka berbuat zalim pada kami, akan tetapi mereka zalim pada diri-diri mereka. Dan ingat ketika kami berkata, masuklah kalian ke negeri ini, maka makanlah darinya di mana saja kalian kehendaki dengan leluasa, dan masuklah kalian ke pintu dengan bersujud, dan katakanlah kitab, maka kami mengampuni lakum kepada kalian kesalahan kalian, dan kami akan menambah kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang zalim mengganti ucapan selain yang dikatakan pada mereka, maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, sebab mereka berbuat fasik, Nah, akhirnya kata ini tanda apa, Pak? Ini tanda apa ini? Iya, Pak. Hizib ya? Ya. Dia hizib, cuman dia memisahkan dengan kalimat ini. Ada yang berpendapat kalimat ini sudah bukan rentetan cerita. Tapi kalau kita perhatikan ya ini masih ada kaitan dengan Nabi Musa lagi. Wa istisqa minta hujan. Nah, ini minta. Ya, intinya minta, ada kalimat minta air. Wa istisqa, dan ingatlah ketika istasqa telah meminta air, meminta hujan, meminta air. Musa, siapa Nabi? Nabi Musa. Ingat ketika Nabi Musa meminta air liqaumihi, untuk kaumnya. Jadi Nabi Musa minta bukan untuk diri sendiri, tapi untuk siapa? Liqaumihi, untuk kaumnya. Lalu diijabah oleh Allah, faqulna, maka kami berkata, kami berfirman, idrib, pukullah, bi'asoka, ada 3 kata, bi, aso, dan ka. Bi'asoka, dengan tongkatmu, al-hajaro, hajar aswad, hajar batu. Maka kami berfirman, pukullah bi'aso kal hajar, dengan tongkatmu al-hajaro ke batu. Ini dulu zaman siapa? Nabi Musa. Batu dipukul, keluar apa? Air. Nah, sekarang HP diturun gitu, makanan datang, Pak.
pakai GoFood itu tinggal tuh klik 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 dianterin makanan habisnya. Zaman Nabi Musa sudah ada. Batu yang malah yang dipukul. Jadi teknologi sudah dari zaman Nabi Musa, baru sekarang yang diimplementasi. Karena dulu tuh mukul HP-nya nggak pakai tongkat, tapi ada dengan kecil. Betul. Idrib bi'asokal hajar, pukullah bi'asokal dengan tongkatmu al-hajar ke batu. Nah kalau dipikir-pikir lagi, nggak mungkin batu dipukul kok bisa keluar air. Memang ya Allah itu begitu, membalas doa itu dengan sesuatu yang menurut kita itu nggak mungkin. Faman fajar, ini berasal dari kalimat fajar. Fajar itu timbul, memancar. Faman fajar, maka memancarlah minhu, darinya, dari apa? Dari al-hajar, dari batu itu isnata asyrata aina. Isnata juga asyrata 10. Ya, 2 tambah 10 12. Isnata asyrata 12 ainan, mata air. Maka memancarlah darinya, dari batu itu 12 mata air. Jadi batu dipukul keluar 12 mata air. Kenapa 12? Kenapa 12? Karena kaulnya ketika ada 12 kabilah, 12 kelompok, 12 ormas, 12 kelompok. Mereka berkelompok-kelompok mengikuti perjalanan Nabi Musa ketika setelah dikejar-kejar oleh Fir'aun udah tenggelam. Mereka kan mau kembali lagi ke negerinya nggak bisa, karena udah ketutup apa? Udah ketutup air. Dan tongkat mau dipukulin lagi nggak ada perintah. Karena kan awalnya itu tongkat dipukul sehingga air ada jalanannya itu kan ketika disuruh oleh siapa? Oleh Allah. Nah ini mau balik lagi nggak bisa, karena nggak ada perintah. Malah disuruh perintah apa tadi? Masuklah ke negeri ini, ya negeri ini, masuklah melalui pintu. Malah disuruh jangan balik lagi, udah di sini aja, merantau sini aja. Nah ternyata di tengah perjalanan mereka kehausan. Kemudian kaumnya itu minta kepada Musa, tolong mintakanlah kepada Tuhan. Minta apa? Minta minum. Idrib bi'asokal. Allah menjawab lagi, dijawab oleh Allah dengan sesuatu yang gak masuk akal lagi. Kalau yang tadi tongkat dipukul air bisa terbelah, ini tongkat dipukul bisa keluar air. Famfajar minhu, maka memancarlah minhu darinya. Nanti kalau di ayat yang lain dunia bukan infajar fambajasa. Nanti surat apa ya? An-Nahl. Fambajasa. Nanti memancar juga. Cuman dalam perbedaannya infajar itu memancar sedikit demi sedikit. Kalau infajar sekaligus memancar. 12 mata air. Qad alima kullu unasin. Qad sungguh alima, ilmu pengetahuan. Alima telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia, setiap kelompok. Sungguh setiap kabilah, setiap kelompok itu alima telah mengetahui masyrabahum, tempat minum mereka. Jadi setiap kelompok sudah ada jatahnya minumnya masing-masing. Kulu washrabu min rizqillah. Ini kalau tadi kan kulu min thayyibati. Sekarang perintahnya tidak hanya sekedar makan, tapi disuruh minum. Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah. Min rizqillahi,
dari rizkinya Allah. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian ta'saw, berkeliaran fil ardi, di muka bumi ini, mufsidin, sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. Makanlah dan minumlah dari rizkinya Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di bumi ini mufsidin, sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. Bapak perhatikan kaitannya tentang perintah makan. Hampir semua perintah makan itu nanti dibarengi dengan larangan. Makanlah dan minumlah, janganlah. Makanlah, tambahi, janganlah. Walaupun disuruh perintah makan apa saja, tetapi tetap harus ada batasnya. Batasnya apa? Jangan mengikuti jejak langkah setan, jangan berlebihan. Ya, kalau di sini malah jangan membuat kerusakan. Gara-gara pengen makan rusak. Gara-gara pengen makan berani nyolong. Gara-gara pengen makan berani ngerampok orang. Gara-gara pengen makan berani menyusahkan orang lain. Ini jangan. Makanya pembahasan tentang makanan itu pasti kaitannya tentang nafsu. Kamu perhatikan, pembahasan tentang makanan yang ada dalam Quran itu bukan karena lapar, karena nafsu. Kita itu muter-muter nyari makanan kemana-mana itu nurutin lapar apa nurutin nafsu? Nafsu. Bukan nurutin lapar. Kalau masalah lapar makan mie instan jadi Pak, kenyang. Kalau nurutin apa? Lapar. Tapi karena nurutin apa? Udah muter-muter. Ya Pak, kita makan keluar. Ayo makan keluar. Ibu ini cuci kulit macam, jadi bening macam. Ujung-ujungnya pulang lagi makan di rumah. Ujung-ujungnya. Padahal muter-muter makan, nyari makan. Ini sana ada pitik kita, sana lagi ada sudah macam-macam. Kira-kira nurutin lapar apa nurutin nafsu? Nafsu. Makanya disuruh makan jangan berlebihan, disuruh makan jangan mengikuti jejak langkah setan. Bahkan di sini makanlah minumlah dari rezeki Allah, jangan membuat kerusakan. Gara-gara apa? Makan. Orang berani ngerampok gara-gara takut nggak bisa makan. Orang berani nyolong perusahaannya gara-gara takut nggak kebagian makan. Gara-gara makan. Makanya untuk menahan nafsu makan disuruh puasa. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, kok nggak boleh makan. Itu reaksi orang puasa. Sampai ayat 60. Ya, kita ulang dari awal. Ini kita belum masuk ke materi. Ya, langsung terjemahnya ya, kalau bersama-sama ya. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah dengan jelas. Maka lalu petir menyambar kalian, sedangkan kalian menyaksikan. Pertanyaannya dalam ayat ke-55, kisimnya mana saja Pak kisim? Dari awal isim, karena menunjukkan suatu tempat atau waktu. Ada lagi nggak? Isim. Musa, kenapa isim? Nama orang. Terus ada K, karena dia katakan kata ganti. Terus Allah, karena ada al-lam. Terus jaharatan isim bukan? Isim. Kenapa? Karena ada tamu. Sekarang pertanyaan, mudzakkar atau muannas? Masih kan mudzakkar apa yang muannas? Muannas. Karena ada tamu betul. As-sa'iqatu isim bukan? Isim. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Berarti as-sa'iqatu isim muannas. Bahwa isim muannas. Masih ada satu lagi isimnya yang mana?
Antum, antum diisi walaupun berakhir antum, tapi dia memang satu kata antum. Antum mau kemana? Maksudnya antum itu kamu, oh orang, antum diisi kata ganti. Terus summa ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan kalian mimba di mautikum, dari sesudah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ada isinya Pak di sini? Ada, yaitu apa? Terus lagi badi. Kenapa badi isim Pak? Karena jatuh setelah min. Ada min. Ini ada min. Berarti menunjukkan suatu waktu, setelah waktu. Terus satu lagi, humnya lagi, hum kalau ya. Kalau maut, isim bukan? Isim. Terjemahnya apa tadi? Kematian. Ingat kemarin ya kaidahnya, setiap yang diterjemahkan ditandai ke-an, maka itu isim. Keadilan, kematian, kejujuran. Pokoknya kalau terjemahannya diimbuhi ke-an, itu berarti dia menunjukkan isim. Al-Ghamam isim bukan? Isim. Cirinya apa? Ada alif lam. Ada alif lam. Al-Manna isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Thayyibati isim bukan? Isim. Kenapa Pak? Karena ada min. Min itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar apa saja Pak? Kayaknya lupa. Min, ila, an, apa? Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Al-qaryata isim bukan? Isim. Mudzakkar muannas? Muannas. Hadhihi isim bukan? Isim. Kenapa Pak? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Karena yang ditunjuk bentuknya muannas, maka hadhihi disebut muannas. Isim isyarah yang muannas. Sujadan isim bukan? Isim. Kenapa? Karena ada tanbih. Haitsu isim bukan? Ya, isim apa? Haitsu isim. Kenapa isim? Dia menunjukkan suatu tempat. Haitsu, apa artinya dari haitsu? Di mana saja. Terakhir, yang mana? Harokat domah bunyi al-babu. Di sini ada kok bunyinya al-baba, gitu ya. Itu kaitannya tentang posisi. Biasanya kalau berakhiran fathah itu posisinya menjadi objek. Jadi kalau bahasa Arabnya namanya maf'ul, objek. Makanya terjemahnya apa? Udhulu, masuklah kalian. Masuk kemana? Al-baba. Tapi kalau bunyinya al-babu, pasti ini bukan udhulu ya. Misalnya kalimat dakhola, dia masuk, ya dakhola. Nanti al-baba, dia masuk ke pintu. Tapi kalau misalnya al-bab, misalnya
masuk. Itu pintu yang masuk. Bukan, ini kan kaitannya dengan damai ya. Gitu. Jadi pokoknya gini, ketika bunyi al-babu, maka kalimat pintu itu menjadi subjek. Ketika al-baba, maka posisinya menjadi objek. Makanya di sini penjelasannya beda lagi. Qulu khittatun. Kamu bisa perhatikan. Qulu katakanlah. Kenapa bukan khittatan? Karena ini menjadi suatu kata tersendiri. Katakanlah kalian khittat itu semua menjadi suatu kata tersendiri. Berbeda dengan kalimat qulu itu yang jadi penjelasannya Pak. Kalau berakhiran kata, maka dia posisi yang menjadi objek. Kalau nanti berakhiran dhamma, posisinya menjadi subjek. Penjelasannya kayak kemarin, lafal Allahu, ya Allahu itu menjadi pelaku, kalau Allah itu menjadi objek. Penjelasannya sama kayak itu, karena bentuknya sama-sama isim mufrad, isim yang bermakna tunggal. Ada pertanyaan lagi Pak? Udah jam 7, kurang sejam saja. Kalau nggak ada berarti kita cukupkan ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di materi-materi ini. Terima kasih. Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.